Nah, di zaman sekarang ini untuk bisa menghasilkan nilai, untuk bisa mengolah sumber daya itu seefisien mungkin, seoptimal mungkin, itu kan akan sangat terbantu dengan teknologi. Cuma kenapa kita milih wayang? Karena wayang itu punya nilai-nilai filosofis, di mana karakter, misal ada Pandawa sama Kurawa, di mana Pandawa ini memiliki hasrat untuk bela negara dan untuk mengalahkan keburukan dengan kebaikan seperti itu. Lah, kamu jangan berlindung di balik panggilan pemula. Oke. Hati-hati. Nanti kamu dapat hadiah pemula juga loh. Oh. Wah. Selamat datang dalam ruang obrolan inovasi budaya. Ruang yang menyajikan obrolan inspiratif para kreasi muda untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Anak muda, temukan ide kreatifmu, ciptakan inovasimu. Sudah ada Rifki dari Amoga Sakti dan di sini sudah ada gamenya yang mana bakal kita lihat gameplaynya seperti apa sih. Yuk silakan jelaskan. Jadi ini tampilan pertama aplikasi kami. Di sini adalah di mana kita itu mengenalkan karakter-karakter yang ada di gamenya ini di atas nih. Nah untuk saat ini kita udah membuat 12 karakter dan memvisualisasikan 12 karakter dari yang diambil dari Perang Baratayuda. Nah fitur pertama di sini ada komiknya. Jadi di komik ini kita mengenalkan gimana sih ceritanya pewayangan itu ada pas waktu Perang Baratayuda. Wah, ada berapa halaman nih? Nah ini untuk yang udah ada di aplikasi ini prolog. Jadi untuk awalan menuju ke Perang Baratayuda gitu. Lalu lanjut ada AR-nya. Di AR ini kita bisa melakukan scan di kartu kita, kartu yang kita punya. Oh, nah, wah dari kartunya keluar kartu juga. Loh, gitu. Keluar kartu juga buat apa? Nah, gunanya ini untuk dilihat di koleksi. Nah, jadi di koleksi ini ketika kita udah punya kartunya nih kita bisa pamerin nih ke teman-teman kita. Ada kalau kita udah punya kartu ini gitu. Tapi kan aku bisa beli album foto, taruh kartunya dalam album foto terus tak pamerin ke teman-teman. Nah, itu ribet. Nanti kalau dibawa kemana-mana kan nggak susah gitu. Kalau pakai HP kan bisa langsung ditaruh saku, tunjukin. Oh iya benar juga. Apalagi kalau misalkan kita bawa kartu ini ke sekolah, bisa disita guru. Nah itu. Terus gurunya ngapain? Main juga. Oke. Bener-bener. Wah, mengajarkan ini ya kamu ya. Cara-cara ya kepada anak-anak. Iya. Baiklah. Ada berapa kartu sekarang? Untuk sekarang ini kita membuat 12 kartu karakter dan juga 12 agemannya dan ada 8 pusaka. Oke, jadi bedanya ageman sama pusaka itu apa? Oke, ageman ini merupakan senjata-senjata yang emang khusus buat karakter. Ya, kalau di kartu ini kita warnain dengan warna merah. Ini, contoh nih kartu
panah Pasopati nih. Mana? Oh, ditunjukin ya? Tunjukin dong. Oke. Panah Pasopati nih. Panah Pasopati mana? Nah, ini panah Pasopati nih. Ya kan warna merah tuh. Oke. Wah. Soalnya ada kartu lain, jadi dia bingung. Agak jauhan. Oke. Nah, ini panah Pasopati nih. Panah Pasopati. Nah, di panah Pasopati ini senjatanya punya siapa sih? Nah, di sini ada keterangannya juga nih. Panah Pasopati adalah ageman milik Arjuna. Jadi nanti ketika Arjuna digabungkan dengan kartu ageman ini, maka kekuatan serangannya dari Arjuna akan meningkat. Seperti itu gameplaynya. Sebentar. Jadi kalau misalkan ada senjatanya Arjuna, Oke. dipakai misalkan sama Bima, boleh? Boleh dipakai, tapi kekuatannya penambahnya tidak maksimal. Oh. Di sini ada dijelaskan kalau misal gunakan kartu ini untuk menambah poin serang 10 poin ya. Jadi yang ditambahkan 10 poin itu karakter selain Arjuna, tapi Oke. kalau yang menggunakan Arjuna akan bertambah 40 poin seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi gimana kita menggunakan kartu ini terserah kita gitu. Waduh, asik Oke. juga tuh ya. Bisa mix and match gitu. Nah, loh. mix and match. Baru kali ini saya melihat ada karakter pewayangan mix and match ya. Oh. Jadi Biasanya misal nih fashion show panah saja. Pasopati dipakai oleh Bima gitu, ya Oke. nggak bakal efektif karena bukan senjatanya gitu. Oke. Terus ada kartu pusaka. Nah di kartu pusaka ini merupakan pusaka-pusaka yang ada di dunia pewayangan dan juga ada di cerita pewayangannya. Oke, untuk kartu-kartu pusaka ini Nah. fungsinya untuk apa? Nah untuk kartu pusaka ini gunanya untuk membantu dalam permainan nih. Contohnya kaca lopian ini. Kaca lopian ini merupakan senjata pusaka milik Krishna, di mana kaca lopian ini bisa melihat masa depan. Nah, gunanya di dalam game ini itu bisa melihat kartu pegangan lawan. Jadi ketika kartu ini dikeluarin, maka kartu lawan yang disembunyikan bisa dilihat oleh kartu ini gitu. Jadi ini semacam special item guys. Ya, gitu, yang special bisa item. dipakai. Jadi kalau misalkan saya tanya nih, misalkan gue tanya nih, game ini sudah jadi berapa persen Untuk bisa dimainkan? bisa dimainkan tapi belum maksimal untuk balancingnya sebenarnya. Kayak misal kehabisan energi, kan di sini juga ada kartu energi nih, kartu energi. Nah di kartu energi ini apakah cukup dalam satu permainan gitu, itu mungkin masih belum terlalu matang, tapi selama kita coba itu cukup. Iya. Oke. Oke. Nah ini yang aku salut sama acara KBKM sih sebenarnya, karena bisa dibilang produk kamu ini masih dalam tahap bahkan alpha dan sebelumnya ya. Yep. Bahkan sebelum alpha masih prototype gitu. Tapi prototipenya pun juga sudah sematang ini. Dan itu sudah didukung banget sama KBKM, dan mudah-mudahan sih dengan kamu mendapatkan peringkat 1 juara di sini, kamu bisa menemukan partner-partner strategis Ya. bagus naiknya nantinya. Amin. Ya bagus lah. Oke. Nah ini saya pengen tanya nih sama jurinya nih, Kakak Cica, kenapa kamu pilih game ini waktu itu sebagai pemenang? Apakah ini semua juri sepakat kah gitu menangkan game ini, atau sebenarnya ada yang nggak sepakat waktu itu? Apa jangan-jangan saya yang tidak sepakat Oh nih? iya, aduh, kok berat. Harus ada drama karena biar Oke. view-nya naik. Oke. Jadi saya ingat-ingat dulu ada 3 juri, dan faktanya adalah semua juri memang sepakat untuk memilih Amoga Sakti Wah, sebagai juara alhamdulillah. pertama. Oh. Jadi waktu itu kan ada 3 pemenang ya, ada 3 Iya, pemenang 3 itu biasanya kan kita ukur dulu skornya gitu, kemudian siapa yang ini. Nah, kita bertiga selaku dewan juri waktu itu justru langsung memilih juara satunya dulu. Oh gitu. Jadi kita memang yakin, kita punya kepercayaan bahwa Amoga Sakti ini yang sesuai dengan tujuan dari Purwarupa aplikasi Kemah Budaya Kaum Muda ini, KBKM. Iya. Kenapa? Karena KBKM ini kan tadinya tujuannya adalah mencari aplikasi untuk pemajuan kebudayaan. Nah, seperti yang saya sempat katakan tadi ya, bahwa ketika kita bilang budaya itu nggak hanya soal konservasi aja, tapi kita juga mau menanamkan nilai-nilai. Nah, menanamkan nilai-nilai ini mungkin sebelum adanya era digitalisasi, teknologi dan lain-lain itu kan ya melalui pengajaran-pengajaran, melalui mungkin dongeng, verbal gitu ya, dari orang tua ke anak, dari guru ke murid gitu. Nah, sekarang ada yang kita sebut sebagai media baru nih Mas Denis. Oke. Nah, game ini menurut kita adalah salah satu media baru yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai itu tadi. Tadi kan kayak Rifki juga udah sempat bilang ya, bahwa ada nilai-nilai filosofis, bahwa tokoh ini itu punya keinginan bela negara, punya motivasi untuk apa. Nah, hal-hal kayak gitu itu yang
berusaha disampaikan melalui game ini. Nah, kita merasa game ini merupakan media baru yang efektif untuk menyalurkan nilai-nilai budaya itu. Seperti itu sih Mas Denis. Oke, Jadi that's why kita yakin bahwa Amoga Sakti ini yang memang dicari nih di KBKM gitu, di perwarupa aplikasi. Tinggal bagaimana eksekusinya itu tadi. Tapi untungnya tadi saya lihat sih, kan kita nggak hanya menilai dari prototipenya aja ya, tapi kan kita melihat juga dari timnya, kita melihat juga dari masing-masing timnya ini, apakah mereka punya kapasitas yang mumpuni nggak sih, yang komplit nggak sih. Tadi kan saya juga bilang tuh, kalau ketika kita bicara soal pengembangan teknologi itu nggak hanya yang punya kapasitas teknis aja, tapi juga harus ada yang punya kapasitas komunikatif, kapasitas kreatif untuk supaya itu lebih mudah diserap. Dan waktu itu kami Dewan Juri juga melihat di sosok Rifki tadi, dia juga paham tuh bahwa kita memang mengambil motivasinya dari wayang gagrak tadi, tapi gameplaynya ini yang perlu dimatengin lagi karena memang di situ kurangnya. Nah itu kan juga sesuatu yang sangat ini sekali ya, sangat bagus sekali. Dia tahu kurangnya di mana dan dia menerima masukan juga how to bagaimana memenuhi lah gap yang tadi kurang itu tadi. Udah berkolaborasi juga dengan komunitas dan lain-lain seperti itu sih. Jadi secara profile, secara prototipe aplikasinya juga kita yakin Amoga Sakti ini bisa punya prospek yang luar biasa lah untuk mendukung kemajuan kebudayaan di Indonesia. Wah, semoga ya. Amin. Dan apakah ini kamu bikin sendirian? Enggak, kita ada tim berlima. Jadi ada saya, Rifki Wajabeta sebagai CEO-nya, dan juga ada Alif Haniwatu Rosidah, itu dia sebagai CR&D, bagian Research and Development, dan juga ada Mbak Afizah, itu dia bagian CMO, Marketing, dan untuk Public Speaking-nya juga, dan juga ada Nilna, bagian Ilustrator, dan juga ada Zanun yang sebagai CTO-nya, yang bagian developer dan segala macamnya. Komplit gitu. kan? Komplit. 5 orang kan? 5 orang. Pertanyaannya siapa yang paling jarang kerja? Nggak usah jawab. Berantem. Siapa yang bayarannya paling tinggi? Wah, itu. Yang paling banyak dapat duit siapa? Aduh, enggak. Pulang langsung. Emang sih nggak dijawab. Bisa jawab sekarang nggak? Drama. Nah, Rifki sendiri, ini inspirasi gameplaynya dari mana? Dari inspirasi gameplaynya itu dari game-game kartu yang memang sudah ada. Contohnya ada Pokemon, terus ada Yu-Gi-Oh, dan game-game kartu lainnya. Oke. Kamu sering main game berarti? Lumayan sering. Oke. Main apa biasanya? Main apa nih? Yang game-game gini. kompetitif. Aku pengen tanya, dalam waktu misalkan ya sebulan terakhir aja, kamu banyak main game apa? Kemarin sih main game itu, apa namanya? Pokemon trading card game yang online tuh. Oke, terus? Terus sama ada game kartu namanya Gwen. Gwennya Witcher. Ya, Witcher. Oke, Gwennya Witcher. Oke, antara Gwennya Witcher sama Pokemon trading card game, mana yang paling banyak kamu adopsi untuk Amoga Sakti ini? Ini buat gambaran ke teman-teman yang ada di rumah aja mengenai gameplaynya. Siapa tahu ada yang ngerti. Yang kami adopsi itu dari Pokemonnya. Dari Pokemon trading card game, karena di Pokemon itu lebih casual daripada Gwen. Kalau misal tahu Gwen itu ribet banget, ada bagian attack, ada defense, dan ada range archer dan segala macamnya itu. Nah, kita itu kalau pakai itu mungkin ribet ya karena susah, dan juga ada Pokemon ini yang kita adopsi. Tapi di Amoga Sakti ini bedanya ada beberapa jenis-jenis kartu yang tidak ada di Pokemon. Ada timeline yang bisa kamu share nggak ke teman-teman mengenai pengembangan Amoga Sakti ini? Oke, kalau timeline masih belum ada, tapi stay tune aja di Instagram kami amogasakti.id. Agak-agak ngeles dikit ya. Enggak. Tapi emang ada stagingnya, stage terdekat apa kira-kira apa yang mau di-achieve. Oke. Kalau yang kita mau achieve ya gameplay yang benar-benar udah mateng, bisa dipakai dan casual untuk teman-teman semua. Oke, jadi lagi pursuing gameplay. Kapan? Stay tune di IG amogasakti.id. Ya kan? Stay tune terus. Ini biasanya kalau jawaban kayak gini, biasanya mereka itu ada pekerjaan lain. Emang kamu kerja apa sih sehari-hari? Kuliah. Masih kuliah? Iya, masih kuliah dong. Loh, kamu tuh masih kuliah? Iya, kan masih muda, masih imut-imut gini kok. Alah, aku kira udah lulus terus kantoran tuh. Bukan.
masih kuliah Oh, masih semester kuliah. 6. Kan namanya kemah budaya, Budaya. Kaum muda. Kaum Oh muda. iya, bener juga. Kalau udah lulus nanti kaum tua. Wah, kita yang udah lulus nih kita sekolah lagi aja apa kita biar bisa masuk kaum muda lagi. Iya, dulu nggak ada acara kayak gini-gini. Oke, sekarang balik lagi ke Cica. Tadi kan kita udah tahu dia dipilih sebagai pemenang nih Amoga Sakti gitu. Apakah teman-teman juri juga main game? Apakah teman-teman juri juga main game? Mm-mm. Kalau kemarin kan jurinya ada 3 ya. Mm-mm. Kalau juri yang pertama Mas Ivan Chen, jelas karena dia juga merupakan CEO dari perusahaan game ya. Jadi Yeah. dia main game, dia juga bikin game juga gitu, main dan bikin. Kemudian satu lagi ada Pak Imron dari Haranova. Nah, beliau bergerak di bidang teknologi agri ya. Dan apakah beliau secara pribadi main game atau tidak itu saya tidak bisa pastikan. Ya. Tapi kalau dari saya sendiri tidak main mobile game. Oh, mainnya apa? Jadi tidak main game deh Mas kalau gitu. Kamu tidak ada permainan dalam hidupmu? Jadi di handphone saya itu tidak ada game sama sekali. Kamu bahkan tidak pernah mempermainkan apapun? Saya mempermainkan hal yang lain gitu. Wow. Jadi memang menariknya adalah game ini kita bertiga ya juri, jadi bisa dibilang kan yang benar-benar memang in charge banget di game itu hanya satu juri ya Mas Ivan aja. Tapi kita sepakat bahwa game ini merupakan media yang sangat efektif untuk menjadi channel baik untuk jadi bisnisnya ada, tapi juga menjadi channel untuk menyalurkan nilai-nilai kebudayaan juga seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang gini, kamu kan di AI, ya kan? Kamu di AI, Cica. Kak Cica sendiri, kalau misalkan masuk ke melihat ke industri game, seberapa besar pentingnya AI di dalam sebuah game? AI itu dulu dimulai dibuat itu berawalnya dari game. Oh gitu. Jadi foundernya gitu ya, yang menginisiasi adanya AI itu kenapa sih dia bikin kecerdasan buatan itu, dia ingin mengkodifikasi gameplay itu tadi. Oh. Jadi dia melakukan permainan Go gitu ya, atau permainan game board juga gitu ya, board game juga, dan itu kan ada rules-rulesnya. Nah dari situlah yang kemudian menginspirasi dia bahwa ini tuh kan merupakan suatu algoritma yang bisa dipetakan, bisa dikodifikasi dan bisa diimplementasikan di hal-hal lain juga, karena kan ini terkait dengan strategi, terkait dengan player. Actually semua hal yang kita lakukan sekarang ini kan perlu strategi, ada stakeholder seperti itu. Nah jadi asal muasalnya AI itu berasal dari game. Oh gitu. Jadi AI itu dibuat ya dan dipicu gara-gara ada seorang gamer ya kesepian, nggak punya teman buat dan lawan ingin tanding. mempersulit hidupnya gitu kan. Kalau yang lain ya punya game dimainin aja, ini enggak, dia sama dia dikodein gitu kan, dikodifikasi gitu. Jadi ada juga dulu itu kalau pernah dengar Deep Blue ya dari IBM gitu ya, atau AlphaGo gitu ya. Itu kan juga ingin bagaimana mengetes apakah AI ini sudah cukup cerdas atau tidak. Itu kan akhirnya dilawankan dengan manusia. Kan namanya juga kecerdasan buatan. Bagaimana mengetes supaya dia cukup cerdas, ya lawanin aja sama kecerdasan yang tidak buatan gitu kan. Nah, medianya apa? Ya paling efektif adalah game, ya kan? Tinggal lawanin aja gitu. Udah cukup bisa mengakali strategi dari kecerdasan yang tidak buatan, enggak kayak gitu. Betul. Dan teman-teman, obrolan kita hari ini ya akan ditutup bahwa kita semua ini yang duduk di sini itu sebenarnya sedang melengkapi sebuah lingkaran di mana ini ada praktisi AI ya yang memang tahu sejarah seluk-beluknya AI, dan di sini adalah praktisi game yang adalah tempat pemicu terjadinya AI. Dan mungkin tanpa adanya orang-orang yang suka main game dan sendirian itu, mungkin AI tidak akan semaju sekarang gitu loh. Betul. Nggak bakal Karena dioper logiknya sekarang. memang bermula dari situ kan, dari permainan. Iya. Jadi kalau teman-teman kamu lagi main game enak-enakan gitu ya, terus ada yang marahin kamu, main game mulu sih, tenang aja. Mungkin dia marahin karena kamu kelamaan main gamenya. Tapi bukan berarti gamenya tersebut jelek atau tidak membawakan manfaat. Jadi kamu bisa lihat di sini bahwa mungkin hobi kamu bisa jadi mengantarkan pekerjaan masa depan kamu seperti Mbak Cica atau Mas Rifki.
Sobat Budaya, demikian tadi ngobrol kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kamu cakrawala baru. Terima kasih kepada Kakak Cika. Terima kasih juga kepada Kakak Rifki. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Kakak Cika bisa bikin AI yang lebih keren lagi sama timnya. Mudah-mudahan Rifki bisa segera menyelesaikan timeline gamenya. Ya, rilis ya, begitu Iya. ditunggu. Iya, sebelahnya juri sendiri loh itu. Iya. Oke. Dan buat teman-teman, ingat ya, tamunya nggak cuma ini doang. Kita bakal mendatangkan tamu-tamu keren lagi buat ngobrol-ngobrol. Cuma di acara Inovasi Budaya. Oke teman-teman, saya Dani Sadisuara pamit dulu. Salam budaya. Dadah. Sobat Budaya, tahun ini Kemah Budaya Kaum Muda kembali digelar oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendaftaran akan dibuka pada bulan Maret tahun 2021. Silakan cek informasinya melalui kanal informasi dan media sosial. Anak muda, wujudkan ide kreatifmu di Kemah Budaya Kaum Muda 2021.